Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai framework COVID 2019, yang mana framework ini dapat kita gunakan sebagai panduan atau pedoman untuk menganalisis risiko dan juga mengevaluasi kontrol keamanan informasi di suatu perusahaan. Apa itu COVID 2019? Kita lihat pengertiannya. COVID merupakan singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technology, yang merupakan kerangka kerja yang dapat memberikan prinsip, praktik, alat, dan model untuk tata kelola TI yang efektif. COVID ini dikembangkan oleh ISAKA, yaitu sebuah asosiasi profesional global yang berfokus pada tata kelola dan keamanan informasi. ISAKA ini terus mengembangkan kerangka kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi modern. Mungkin diantaranya ada yang sudah tahu ya Kak, bahwa COVID itu sebelumnya ada versi 3, kemudian ada COVID versi 4, versi 5, dan juga yang terakhir di COVID versi 2019. Itu terbukti bahwa ISAKA ini terus-menerus mengembangkan kerangka kerjanya. Adapun komponen governance atau governance system yang ada pada COVID ini, pertama ada proses, ada juga organizational structure, ada principle, policies, prosedur, kemudian ada information, ada culture, ethic, and behavior, people, skills, and competencies, kemudian ada service, infrastructure, and application. Di sini kita bisa lihat bahwa COVID juga memiliki GMO atau Governance Management Objective. COVID 2019 memiliki lebih dari 40 tujuan governance dan manajemen termasuk pengelolaan risiko dan juga keamanan. Nah, untuk contoh di sini objektif seperti APO 12 dan DS01 berperan penting dalam mendukung tata kelola TI ya. APO 12 itu biasanya di risiko ya, spesifik untuk kita menganalisis risiko. Dalam figur atau dalam gambar ini kita bisa lihat COVID memiliki beberapa GMO, diantaranya ada IDM, APO, BAI, kemudian DSS, ada juga MEA ya. Dan ini memiliki tujuan masing-masing ya tiap GMO ini. Kemudian tujuan penggunaan COVID di sini untuk mengidentifikasi proses TI. Ya, yang mana penerapan COVID ini dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi proses TI yang penting. Proses ini harus relevan dengan tujuan bisnis dan dipilih berdasarkan kebutuhan organisasi untuk merespon tantangan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan TI. Kemudian, COVID juga dapat membantu mengevaluasi kontrol keamanan. Dengan COVID, organisasi dapat mengevaluasi apakah kontrol keamanan yang sudah diterapkan di perusahaan itu sudah sesuai dengan praktik terbaik atau belum. Nah, biasanya evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa semua praktik keamanan informasi berjalan efektif, efisien dalam melindungi aset TI. Kemudian, ada penyusunan temuan risiko dan juga rekomendasi. Ya, jadi COVID dalam penggunaannya ini bisa membantu penyusunan temuan risiko dan juga dapat membantu kita memberikan rekomendasi dari temuan tersebut. COVID menyediakan kerangka kerja untuk penyusunan laporan yang profesional mengenai temuan risiko yang teridentifikasi. Kemudian rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan analisis kontrol yang telah dilakukan, membantu organisasi meningkatkan ketahanan. Untuk materi yang saya sampaikan ini spesifik di risiko ya. Sebetulnya kalau GMO-nya selain risiko, apakah di IDM, misalkan di DSS, itu juga sama, bisa menyusun suatu laporan dan juga memberikan rekomendasi. Selanjutnya ada panduan langkah-langkah praktis dalam COVID 2019. Langkah pertama yaitu identifikasi proses. Identifikasi domain proses yang relevan ini berdasarkan fokus aktivitas TI. Misalnya, jika tujuan pengamatan adalah keamanan sistem, maka fokus pada APO 13. Contoh lain, jika fokus pengamatannya di manajemen risiko, maka di APO 12. Seperti itu. Kalau sudah tahu tujuan pengamatannya apa. Namun jika kita mengaudit ya, ataupun kita observasi secara menyeluruh tanpa kita tahu tujuan pengamatan ke domain atau GMO mana,
COVID 2019 itu punya desain faktor. Ya. Nah, ini merupakan toolkit dari COVID 2019 yang mana di dalam toolkit ini terdiri dari desain faktor 1-10. Ini bisa kita analisis di awal ya, kondisi di perusahaan, kita tinggal mengisi kira-kira di berapa skalanya ya. Nanti dari desain faktor 1-10 ini setelah diisi kita bisa melihat kira-kira GMO mana yang urgent untuk diteliti gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini contohnya. Nah, di sini yang paling tinggi presentasinya 70% yaitu IDM. Ini didapat dari mana presentasi ini? Dari kita mengisi desain faktor 1-10 ya. Baru nanti muncul grafik seperti ini. Oleh karena itu, maka yang urgent untuk kita teliti lebih lanjut adalah IDM 04. Begitu ya. Namun jika memang kita sudah punya tujuan pengamatan tertentu ya langsung saja di domain yang mana gitu ya. Biasanya ini berkaitan dengan tugas mata kuliah gitu kan. Biasanya sudah ditentukan. Jadi langsung saja nanti lihat ke acuan GMO masing-masing. Selanjutnya, langkah kedua yaitu bandingkan dengan tujuan COVID. Ketika tadi kita sudah dapat misalkan GMO-nya di APO 12 atau APO 13, nanti kita bandingkan di APO 12 itu kan banyak, ada yang harus kita bandingkan dengan kondisi perusahaan gitu. Nanti kita bisa translate kira-kira bagaimana kondisi di perusahaan saat ini, apakah semua prosedur itu telah diterapkan atau langsung dijalankan. Nah, panduannya ada di GMO masing-masing. Contoh seperti ini. Kita tinggal fokus ke APO 12, misalnya mau mengelola risiko. Nanti acuannya ini. APO 12 ini terdiri dari beberapa activity ya. Nanti ini bisa disesuaikan. Nomor 1 ini menjadi acuan kita ya. Apakah kondisi nomor 1 ini di perusahaan itu dijalankan gitu ya. Nah, nanti kita tinggal isi dengan capability level. Di sini COVID dalam governance and management objective ya. Detail guidance gitu. Dalam dokumen ini COVID sudah menentukan capability levelnya. Untuk nomor 1 dan 2, maksimal capability levelnya 2. Jadi jangan lebih dari 2 ya. Kemudian untuk 3 dan 4 ini capability levelnya maksimal di 3. Jadi nanti isi dari keduanya ini harus kalau memang kondisinya ada, bagus, itu berarti levelnya 2 gitu. Tidak melebihi ini. Kemudian ini 3 dan selanjutnya untuk nomor 5, 6, 7, 8 4. Ini jadi bagaimana presentase semuanya untuk memenuhi 4 jika memang semuanya terpenuhi. Seperti itu ya. Nanti diisi oleh capability level. Demikianlah pembahasan mengenai framework COVID 2019. Semoga dapat membantu rekan-rekan semua dalam mengerjakan tugas ataupun melakukan analisis menggunakan framework COVID 2019 ini. Untuk dokumen-dokumen COVID dan juga tools dari COVID 2019 dapat diakses secara gratis di website ISAKA. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.